warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktik memandikan bayi. Yang pertama kita susun dulu secara ergonomis. Yang pertama dari bak mandi, waslapnya 2, karena untuk pakai sabun, yang satu untuk bilas. Ya. Kemudian ini alat sudah disiapkan dari sabun, baby oil, handspoon, kasa, kapas, cebok, sama kapas untuk bersihkan mata. Ya. Kemudian perlak, kemudian handuk tidak dilipat di bawah, tapi sudah disusun begini. Ya, kebayang nggak kalau masih dilipat di bawah? Ya. Ini udah begini gitu ya, tapi digenreng ya. Beda nggak? Beda. Handuk ibu susun begini tuh, udah kelihatan ya. Handuk udah ibu susun seperti ini, jadi tinggal taruh di tengah, tinggal gosok ya, tinggal ditaruh, tinggal buka, digosok, udah disusun ya secara ergonomis. Kemudian pakaian ya. Mulai bedong, baju, popok udah di dalam ya, udah di packing, jadi nanti tinggal dibuka ya. Sudah disediakan ya. Assalamualaikum Bu Bulan, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik ya. Nyusuinya aman, lancar. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Widaniaya yang bertugas pada siang menjelang sore. Saya akan memandikan bayi ya, tujuannya biar bersih, nyaman, segar ya, kemudian dapat mencegah infeksi. Apakah Ibu bersedia? Oke, kalau bersedia, Bapaknya boleh tanda tangan surat persetujuan. Sudah Pak? Sudah. Selama saya memandikan bayi, Bapak Ibu boleh melihat saya cara memandikan bayi, nanti bisa diterapkan di rumah ya. Jadi saya contohkan, jadi boleh dilihat ya Bapak Ibu ya. Oke, saya mandiin bayinya ya. Taruh bayinya, upayakan mandiin bayi pada saat sudah terpenuhi, tidak lapar ya, tidak ngantuk, betul ya, tidak lapar, tidak ngantuk, supaya memang bayinya tenang, jadi bisa kooperatif ya. Kemudian komunikasi ya, komunikasi sama bayinya, dede atau anak, ini Bu Widaniaya mau mandiin ya, kan kata ibu bayi itu nggak paham tapi bisa merasakan, jadi boleh aja ngobrol aja ya. Bu Bidan mau mandiin dede ya, biar segar, biar sehat, biar bersih ya. Kemudian memastikan kipas angin pastikan tidak menyala, AC tidak menyala ya. Kemudian ya jaga privasi sesuai dengan kondisi tertentu. Oke, menggunakan colonya ya, memakai memakai celemek. Sudah disiapkan pakaian bayi yang akan dipakai, tersusun dengan urutan pemakaiannya, mulai dari perlak sekaligus dengan handuk. Tuangkan air panas ke dalam bak mandi. Oke, tuangkan ya. Ini air dingin. Ukurannya harus hangat ya, boleh kita coba menggunakan siku, cek kehangatan atau Di punggung tangan. teteskan di punggung tangannya. Air sudah hangat, kemudian kita buka, dibuka dulu ya sayang ya, ya sambil komunikasi. Karena jangan salah, kadang mandiin bayi kalau nangis repot, nggak enak ya, jadi berasanya kan buru-buru kan ya, jadi harus dalam keadaan tenang. Ih, pinter banget, dedeknya tenang banget. Dan ingat jangan pakai kata negatif, jangan nangis ya, yang didengar adalah jangan nangis. Jangan rewel ya, yang didengar jangan rewel ya, jadi yang tenang banget, nyaman banget gitu ya, atau pinter banget. Oke, pertama mata, ini boleh mata kita bersihkan dari ujung mata sampai ke pangkal hidung dalam, dekat hidung. Satu lagi dari ujung mata sampai ke pangkal dalam, dekat hidung. Oke, kemudian untuk pakaian bawah bayi, cek BAB atau BAK ya. Kalau BAB berarti kita bersihkan terlebih dahulu.
kita bersihkan BAB-nya ya, kita bersihkan. Bicara dari atas ke bawah, pada dari bawah ke atas ya, intinya tidak memberikan bakteri ke yang lain gitu ya. Kalau ada EE-nya di sebelah situ ya udah bagian situ aja buang ya, supaya tidak geser kemana-mana ya. Oke, intinya membersihkan BAB-nya. Sudah bersih. Untuk bayi baru lahir ya, yang ibu bilang tadi ya, suka ada vernikaciosa, kemudian di sini banyak lendir ya, jadi perlu dibersihkan pakai sisir ya. Harus ada sisir, dibersihkan ya, karena kalau tidak pakai sisir itu tidak keangkat ya, jadi harus dibersihkan dulu pakai sisir. Kemudian kita cek ketiaknya, lehernya, apakah masih ada lemak atau vernikaciosa. Kalau masih ada boleh pakai kasas, kemudian pakai baby oil ya, supaya tidak ada tidak luka atau lecet ya. Kita bersihkan dulu bagian lipatan ya. Kalau misalkan mau pakai satu kasa boleh dibalik ya, dibalik, tambah lagi baby oilnya ya. Jadi biasanya sekali usap tuh terangkat ya. Kalau udah pakai baby oil biasanya nggak lecet. Kita ininya lagi, mana Yulia? Dari mulai ketiak ya, kemudian sebelahnya ketiak ya, boleh dibalik ke selangkangan itu biasanya banyak. Ini hanya untuk BBL ya. Biasanya kalau mandiin setelah 2 kali 3 kali sih udah nggak ada, nggak perlu. Oke, ini lemaknya sudah terangkat. Oke, perlat ada 2, yang satu untuk pakai sabun, yang satu untuk bilas. Masih bersih. Ibu mau pakai kan celupin dulu, basah dulu, nggak apa-apa. Kan bersih. Kita basahkan dulu, kemudian ke muka, karena muka nggak pakai sabun, khawatir nanti susah kalau kena mata. Ya, jadi untuk awal apa-apa tidak pakai sabun. Nah setelah itu baru pakai sampo ya, sanggak kepalanya, kemudian pijat ya kepalanya. Tadi kalau yang berlendir, bergumpal itu udah keangkat di sini ya, dia udah nggak nempel ya. Sampai ke leher, tambahkan sabunnya ya. Kita bersihkan dari leher ke ketiak, ke dada, ke perut ya, kemudian ke selangkangan. Bersihkan lipatan penis dan skrotum. Jika pada perempuan, bersihkan labia mayora dan labia minora. Kalau misalkan di sini udah mulai kotor, boleh dibalik. Ya, tambahkan sabunnya. Ya, kita lanjutkan dari kaki. Nah, kemudian kita balik. Ya. Bantukan kalau ini pada intinya adalah 4 tangan di bawah ketiak. 4 tangan di bawah ketiak. Ini diangkat. Ya, kemudian bagian punggung. Ini kita pakai sabun ya, sambil dipijat. Udah selesai, taruh lagi ya. Nah ini udah kotor ya, udah kotor, kita bisa singkirkan, lalu kita bilas ya, dari angkat lagi dari muka, kepala, leher ya, dada, ketiak, selangkangan ya. Kemudian bersihkan bagian genitalia. Itu udah dibilas, dia udah sabunnya udah nggak ada ya. Kalau ada pun sedikit ya, artinya tidak terlalu licin ya. Kemudian baru diangkat ya, dimasukkan ke bak mandi. Kayak kita angkat ya, kita angkat. Nah, pada prinsipnya balik lagi 4 jari di bawah ketiak, tangan kanan menjepit ini ya. Tuh kan, jadi tinggal ini. Jadi jangan jauh-jauh antara ini. Kalaupun jauh, ini di sini, palingan di sini ya. Udah, nah di sini. Di air ini tidak terlalu keruh karena sudah dibilas ya. Kita banjur dari kepala ya, telinga kita gosok, kemudian banjur lagi leher ya, kan harus di ini ya, nggak bisa gini-gini doang
dari leher, ketiak, gosok, perut, selangkangan. Ya, jadi kuku nggak boleh panjang, dan tuh nggak ada kuku yang panjang. Ya, kaki, ya diurut. Udah selesai, dilanjut kita balikan. Ini ya, boleh tangan dua dibalikan. Ya, pindah ke sini kan ini lengannya yang menyangga dagu. Ya, tetap kembali. 4 jari di bawah ketiak. Ini jempolnya menyangga, jadi nggak akan merosot, nggak akan jatuh. Ya, jadi biasanya dia juga tenang kalau posisinya begini. Ya. Selain ini ya pada saat gumoh atau apa, selain ditepuk di sini, begini posisinya. Kita banjur lagi. Oke, kita banjur lagi dari leher, pijat ke bawah, banjur lagi. Oke, kita balikan lagi. Balikan lagi. Intinya pokoknya ini yang kunci. Udah selesai. Mengangkat tubuh bayi. Supaya tidak terlalu banyak air. Oke, kita langsung pindahkan. Kita pindahkan. Kita bersihkan dari kepala. Ingat ya, handuknya sebetulnya bukan ini. Ya, ini jangan pakai handuk ini karena ini kasar, melukai kulit bayi. Ya, karena masih sensitif. Kita keringkan. Kita lap dari mulai kaki, kemudian ini boleh dilipat dulu. Atau kalau dekat itu lebih enak. Nah, tinggal kita nggak meninggalkan bayi ya, kita taruh pakaian kotor ya, tinggal di ember kotor, ini geser sedikit ya, jadi tidak meninggalkan bayi ya. Ini sudah kita keringkan, kita balik ya, tetap dengan 4 jari di bawah tangan, kunci. Oke. Sambil rangsangan taktil, tadi kan ini juga ada manfaatnya. Sudah selesai ya, tetap menjaga kehangatan karena posisi dia gini. Jadi kita tetap menjaga kehangatan. Geser sedikit, ini buka. Udah kan enak banget, sistematis. Ya, ini buka. Tinggal pindahkan. Kita pindahkan. Ini sudah tidak dipakai lagi, jadi boleh disingkirkan. Ya, silakan rapi. Ya, jadi bukan ya itu yang sering ibu gini nih. Ini sibuk, ini berantakan. Ya, itu kebanyakan. Ini berantakan, ini begini. Jadi ya udah, kalau udah nggak dipakai ya nggak usah dilipat banget, ya udah ini lagi nih. Jadi ingat, jangan begini ya. Ya, tapi tetap mengawasi bayi. Oke, kita pakaikan. Ini kita lipat ya, boleh ke dalam, boleh di luar, sama. Oke, kita pakaikan kasa pada tali pusat. Buat segitiga. Sini kita ikat. Ikat 2 kali. Ya, kemudian popok di bawah tali pusat. Di situ nggak ada pakai baby oil kan? Nggak ada ya, memang harusnya sih enggak ya. Cuma kalau zaman dulu kan baby oil bedaknya ya sampai di bawah ini sampai banyak. Itu sebetulnya nggak perlu. Udah mandiin bersih kayak tadinya udah mulus. Besoknya udah mulus, mandi itu nggak usah ekstra besok. Ya. Kita pakaikan. Kalau udah deh nggak usah dikancingin. Kita munculkan. Ya, bedong itu prinsipnya hanya untuk menghangatkan. Jadi tidak perlu sampai berbulan-bulan, kalau sudah tidak perlu lama-lama ya, karena bisa menghambat perkembangan yang bayi yang harusnya dia bisa gini ya, bisa dada-dada, dia gini aja. Oke, kalau ini silakannya estetikanya bagaimana? Ya, belajar bedong yang bagus.
Kalau ibu sih lebih suka diikat di sini, tapi ini kurang panjang. Ya, bisa tidur. Kalau diikat dia susah lepas. Oke, sudah selesai. Ini pakai tapi untuk mas. Oh iya, boleh sambil komunikasi ya Bapak Ibu tadi cara memandikan bayi ya, jadi harus pakai waslap, tidak langsung di taruh di bak mandi, tapi kita bersihkan di luar. Oke, Bu Bulan ini ya, Bu Bulan, alhamdulillah bayinya sudah mandi dan kooperatif bayinya ya Bu, tenang, nyaman, gak nangis ya. Silakan dilanjutkan disusui ya. Kemudian ini silakan mandi. Ya nggak perlu di sini kan. Coba belajar rapi ya, apapun